Hari ini gue bakal ajakin kalian jalan-jalan ke kota hantu yang ada di Malaysia dan ngeliat sendiri betapa mencekamnya kota ini. Ini adalah Forest City, kota futuristik yang gagal sehingga sedikit orang yang mau tinggal di sini sampai terkenal dengan sebutannya kota hantu paling mahal di dunia. Gimana ceritanya? Sini gue ceritain dan ajakin kalian keliling-keliling Forest City. Siapin cemilan kalian ya, paling pas ditemenin sama produk Gyros dari makaroni nyerem, mie pos nyerem, bobojo nyerem shake, itu udah paling enak nontonin video gue. Kalian bisa beli produk Gyros di keranjang di video ini ya. Cus, langsung aja di CO dan jangan lupa reviewnya. Oke deh, selamat menikmati videonya. Ini di Forest City guys, lihat deh. Oke guys, kita udah sampai di yang namanya Ghost Town of Malaysia. Ini adalah kota hantu di Malaysia, namanya Forest City. Tapi lu jangan tertipu sama penglihatannya di sini nih, beneran nih kotanya futuristik sebenarnya. Dibangunnya tuh kayak kota masa depan gitu loh guys, nggak seperti kayak kota-kota yang lain ya, kayak Saranjana gitu. Tapi nggak ada yang tinggalin di sini. Ini adalah Forest City. Di video ini gue bakal ajakin kalian menelusuri 3 tempat dari kota hantu paling mahal ini. Yang pertama, pantai yang super fancy alias super mehong. Yang kedua, pusat pembelanjaan alias mallnya yang beneran bakal sepi banget. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal yang ada di kota ini. Juga gue kasih bonus keliling-keliling kota ini dengan mobil, sekalian lihat seberapa sepinya kota ini. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Oke deh, mari kita merinding rame-rame. Forest City, Kota Hantu Malaysia. Kita harus siap-siap loh, kita harus jalan loh. Kita pengen lihat, nelusurin ini seberapa sepinya kota ini. Oke? Sembari nanti gue ceritain tentang kota ini. Yuk, gimana perasaan lu nyampe sini? Nggak ada ghost-ghostnya sih. Ya, karena masih indah. Ya, BTW ini tuh tempat yang satu-satunya tempat drop off-nya guys kalau ke Grab. Jadi nggak ada tempat lain. pasti tempat ini yang paling rame. Gue pengen kalian lihat mallnya coy. Mallnya sepi juga. Bukan sepi lagi, gelap. Kagak ada yang jualan. Oke guys. Bentar, ini tuh mallnya atau apanya ini? Katanya semuanya. Sini. Tuh. Sepi. Lu seneng di sini beneran kayak gini? Seneng sih gue. Gua enggak sih. Gue tentram sih. Ini tempat semewah ini segede ini tapi isinya cuman 3 grup. Ada satu itu orang, kita sama di belakang kita ada satu ya. Banget ya. Emang, lu tahu ini dibuat itu buat 700.000 sampai 1 juta orang yang tinggal di sini. Tapi nggak jadi ada orang. Tapi yang tinggal di sini yang pernah tinggal di sini itu cuma 9.000 orang. Soalnya kenapa? Kenapa nggak mau tinggal sini? Sepi. Lihat loh. Jadi kayak kota gagal lah ya jatuhnya. Iya betul. Sumpahnya dibuat kok sono-sono. Banyak kan. Itu yang tadi tuh kayaknya itu Gitu. apartemennya. Hah? Gimana mau main itu? Suruh main capit, nyala aja kagak. Tuh, bilangin itu ghost town tuh, nyala aja kagak. Ada pekerja juga kak. Ih, kosong ya Pir. Nggak ada. Sumpah, ini kayak the back room coy. Berarti jadi ini jadi tempat wisata aja gitu konsepnya atau gimana? Tempat wisata. Ini tuh tempat tinggal. Gue baca ya di internet. Ini sekarang dijadiin apa? Tempat tinggal ya buat 9.000 orang itu kan. Tapi kan sekarang udah pada kabur orangnya 9.000. Jadi itu. kurang daripada 9.000 sebenarnya. Terus dijadiin buat orang-orang kayak kita ini yang pengen explore tempat kota hantu ini. Ada masihan yang tinggal. Ini sih kalau sukses bagus ya. Maksudnya Bagus. kayak kota rame, megah, mewah gitu. Bener. Tapi karena mahal Pir. Oh karena mahal makanya nggak laku dan jadi ghost. Satu unit apartemen aja tuh 750.000. Mahal dan jadi terbengkalai. Kenapa ringgit. dia nggak murahin biar laku? Nggak bisa dimurahin. Mau lihat? Kita lihat dulu. Gue daripada nggak ada yang beli kan. Kenapa jadi nggak bisa serem. dimurahin? Aku bisa jawab Pir. Kenapa? Lihat dulu, kita ke pantai, aku jelasin nanti. Ada pantai. Nah karena itu kenapa nggak bisa dimurahin naik ke pantai? Bikinan pantainya? Iya. Hah? Iya. Pantainya bikinan. Ini aja yang lu tapakin aja ini bikinan. Iya. Bukan, kalau mall kan di tengah-tengah Jakarta tanahnya udah ada. Gimana? Ini Tanahnya yang belum tanahnya belum ada, diuruk itu pasir, ditaruh di atas sini sampai akhirnya jadi island. Masih umum. Nah. Kalau pantai tadi dibuat baru nggak umum. Bingung, orang bikin pantai Iya. Nah itu baru nggak ada masuk logika. Semuanya island ini Ini tuh. yang di sini juga di bikinannya. Hah? Bikinan. Oh island ini semua. Ini tuh pantai. Iya tahu. Nih, udah kita ke sana dulu. Ntar lu lihat dah apa yang dibikin, pasti kelihatan. Gue masih speechless sih kak. Speechless lu ya? Iya. Nggak nyangka ya? Ngeliatin semua. Ini semua kosong gitu lah.
Maksud gue gini loh, gak logika. Lu ini masih menetapkan harga ini mahal. Gak ada yang nyewa nih, di Terbengkalai dong. Ya. Dibanding lu turunin harga dikit tapi ada yang ngisi gitu. Nah, Cuci uang. nggak bisa diturunkan harga. Platform gini nanti gelap. Kamu takut ya? Gelap ya. Nah, ini besi coy, kagak ada orangnya. Tuh coy, ini kayak ceritanya kayak penelusuran, tapi tempatnya bagus. Jadi agak panik nggak panik ya. Iya kan? Jadi kayak ya udah Kayak panik gitu. tapi norak. Iya soalnya bopong semua tempatnya kelihatannya mewah. Oh gila tinggi banget. Oh ini mallnya, atasnya hotelnya. Buat bangun-bangun kayak gini nih satu kota ini pakai uang utang. Utang. Nah itu mallnya, itu mallnya. Bisa aja. Kagak bisa coy, di lock. Ya, ini literally lu mau nge-mall tapi lu bingung harus kemana. Karena kosong. Pause! Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe dulu ya guys. Bantuin gue sampai 1 juta subscribers. Dan jangan lupa like-nya juga sampai 1 juta. Oke, lanjut. Nah ini contohnya guys, ini rumah contoh. Marketing galeri lah kalau di Jakarta ya. Iya, ini rumah contoh nih, tuh lihat tuh. Iya kan dibilangin kecil mahal. Jadi kenapa nggak ada yang bisa beli? Ini kan ditujuin untuk orang-orang Cina kaya. Nah, orang Cina itu di 2020 itu nggak bisa lagi spending uang lebih dari $50 di luar Cina. That's why nggak bisa dia beli ini. Jadilah terbengkalai. Orang Malaysia tidak mampu untuk beli di sini, orang Cina udah nggak boleh beli di sini. Ada peraturannya gitu. That's why jadi terbengkalai. Bagus coy. Ini sumpah ini aneh banget sih. Kita penelusuran tapi tempatannya kayak futuristik dan mewah. Pegawainya gelap-gelapan. Iya. Gue pengen ke pantainya, terus ke mallnya, terus ke tempat orang yang nginepnya, oke? Setelah keluar dari gedung ini, kita langsung dihadapin pandangan kolam renang yang super besar. Tapi cuma ada beberapa orang aja di sini. Aneh, tapi nyata gitu guys. Dan juga pantainya itu sepi banget, padahal super fancy. Lah, ada air nih di tengah gitu. Iya kan gue bilang dibikin. Oh, yang ini. Iya dibikin, dikeruk. Baru kebayang jatohnya. Alamak. Soprit bikin. Iya. Enggak, ini yang lu injek ini sekarang itu juga dibikin. Itu di ujung Singapura kah? Siap. Mau berenang? Nggak bawa sempak. Iya itu tuh nyebrangnya di situ tuh. Nah di ujung itu katanya itu Singapura guys. Kalian bisa lihat kan itu yang di ujung-ujung ini. Itu udah bukan Malaysia lagi tapi itu Singapura. Makanya sebenarnya bahaya. Tuh kan mangrove di situ tuh. Sebenarnya bahaya ini karena apa? Makin lama makin jatuh dia, jatuh. Iya. Dan itu ngebuat ini rawan jatuh. Terus itu gedung rawan ambles. That's why itu expensive karena dia dipakainya untuk bangun itu tuh banyak yang di luar dari biasanya lu bangun ini. Karena dia galinya tuh bangunnya bukan tanah kayak kita, tanah pasir. Yes. Jadi ngerembes ke bawah. Bisa rembes ke bawah dan ini nggak dibiarin berapa lama gitu loh, langsung dibangun. Makanya dia nggak ada kayak uji coba gitu guys. Ini di belakang ini tadi tempat galeri marketingnya ya, tinggi banget. Dan lu tau gak sih kayak dibuatnya tuh kayak garden gitu kan, banyak hijau-hijau. Lu tahu itu fake coy. Yang hiasan ini banyak kan tadi lu lihat juga kayak rumbai ini itu fake. Buat tujuannya? Ya karena kan Hiasan aja. awalnya mulanya pengen dibangunnya kayak greenery gitu loh, orang-orang yang asli-asli. Iya, second home kayak yang jadi kayak tinggal di pantai, tinggal di Bali gitu loh. Iya kan? Kampung kesini dulu liburan di sini. Tapi punya itu apartemen. fake karena nggak ada yang tinggalin, terus nggak ada yang ngurus. Makanya ditaruh tanaman fake di situ. Nah, yoi, meninggalkan jejak. Yoi. I love Geros in Malaysia. Yay! Kita mau jalan ke ujung situ dah kayaknya coba. Oke guys, ini udah sunset ya di sini guys. Ini benar-benar kayak udah gelap sih belakang sini. Area bermainnya tuh udah gelap. Terus ya sebenarnya ini sangat-sangat bagus ya kalau dibuatin ngedate gitu. Lucu. Date sama siapa? Entahlah, lucu banget gak sih? Tempat yang sangat enak untuk jadiin liburan. Sultan, jangan ke depan-depan, kita tungguin yang lain. Ntar lu dihantuin lu mau? Mau lah. Mau. Mau lah. Ada orang yang lagi santai juga di situ. Di bagian pantai ini nggak terlalu gelap ya. Kayak ya udah.
chill aja gitu. Malah banyak lampu-lampu kayak lampu-lampu Chinese lamp. Kelar menelusuri pantai ini, kita pergi ke pusat pembelanjaan alias mallnya. Yang dilihat dari sini tuh sebenarnya besar banget, tapi gue nggak pernah ngerasain mall sesepi ini di hidup gue guys. Bener-bener sepi banget dan gelap gitu ya, aneh coy. Padahal ini baru jam 6 malam loh, belum tutup mall ya, emang karena nggak ada orang aja di sini dan sedikit banget yang jualan. Ini mallnya. Katanya sih ya ini mallnya. Coba kita lihat ke dalamnya. Dari luar kayak ini kayaknya masih parkiran tuh. Ini emang tutup. Kan baru jam 6. Oh iya. Tuh, udah pada di Iya karung-karungin. ditutupin nih. Berarti dia tutupnya jam segini kah? Udah kosong. Coba ini ya, kita jalan ke arah mallnya. Sebenarnya ini masih ada orang ya guys, bukan kayak sepi banget, cuman baru kan kelihatan sepi. Tuh, kelihatan seperti haunted. Enggak lah. Maksud gue mall segede ini, cuman kita berempat tuh kayak aneh ya. Masih terlihat seperti mall sih vibes-nya, nggak yang kayak the back room banget ya. Mari kita lihat semuanya yang ada di dalam sini. Hai. Halo. Di sini lebih jelas guys, kelihatan itu Singapurnya di seberang itu. Seberang sana. Nih kalau lu notice ya dari tadi setiap kafe-kafenya itu pasti ada bahasa Cinanya kan. That's why, karena emang ini diperuntukkan untuk orang Cina sih. Nih, tuh bahasa Cina, semuanya ada bahasa Cinanya. Ini kayaknya ini adalah tempat yang paling terang ya guys, karena gue lihat di ujung sana itu ada gelap. Ujung sana udah gelap. Makanya aku tadi mikir, kayaknya kemarin gue lihat di videonya ada yang gelap dah. Bener, ujung sana gelap Tuh, gelap situ guys. Ini ada buka tokonya, itu tutup, buka, tutup. Serem nggak? Lu nyali sini, berani nggak? Berani. Nih sini lu duduk situ tuh. Tuh, Sultan situ duduk. Tinggalin sini. Ada yang kebarber. Masih ada ya. Makin masuk makin gelap tuh guys. Lah kata gua. Ya Allah, makin gelap ke sana. Oke guys, di sini udah kelihatan itu tuh apartemen. Iya makanya kan. Tapi kan harusnya Pit semuanya nyala, ya nggak? Supaya kayak Iya, orangnya banyak. Beberapa doang. Keluar dari mall kita disambut oleh barisan apartemen yang cuman beberapa lampu aja yang nyala di sini. Menandakan sebegitu dikitnya tempat ini tuh dihuni. Bayangin aja guys, nggak sampai 1 orang yang tinggal di sini dari jumlah fasilitas yang udah dibangun. Apakah kalian nggak bakal kesepian? Pertanyaan ini somehow terjawab ketika gua naik bis keliling-keliling kota ini. Nih kalau lu lihat itu kan buildingnya yang buat orang tinggal. Yang nyala cuma beberapa doang. Ini tempat orang turun tuh kalau misalnya di hotel ya kan drop off. Iya. Tapi sesepi itu, sekosong itu coba bayangin. Cuman ada beberapa doang dari sebanyak itu. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang nyala. Itu nggak ada yang nyala bahkan. Yang nyala cuma 1 lantai coy. Emang kita dari situ gitu? Iya. Yang bangun ini kan perusahaan Cina. Itu semuanya dia ngutang. Nah ini the biggest debt. Halo. Buat bangun ini. Nah buat bangun ini kalau nggak salah berapa itu? Berapa rupiah segini dah guys. Kalian lihat. Bisa nggak aja kita keliling-keliling? Oke, kita keliling-keliling guys. Di sini gue dilihatkan bahwa sesepinya tempat ini dan segelapnya jalanan di sini masih diusahakan adanya kehidupan di sini. Di sepanjang jalan ini gue juga ngelihat ada banyak toko-toko untuk belanja keperluan manusia dari kebutuhan pokok sampai tempat wisata. Sampai gue tiba di tempat kayak food court gitu. Nah di lingkaran inilah manusia berinteraksi dan berkumpul. Dan jujur ini sebenarnya masih cukup sepi coy. Gue sampai di sini ngerasa kalau gue tinggal di sini gue pasti ngerasa kayak tinggal di dalam simulasi. Dimana semuanya itu tertutup dan teratur. Beda banget kayak di Indonesia, semuanya bisa gue dapet di mana aja. Tapi di sini lu tuh nggak bisa kayak normalnya di Indonesia. Saking sedikitnya kehidupan di kota ini. Guys, ini langsung gue nggak tahu kita dibawa kemana. Cuman tadi jalannya benar-benar sepi ya. Tapi ini langsung tempat langsung ada banyak orang. Ada kucing malah. Kamu ngapain di sini? Yes, gitu. Langsung ada kehidupan kan. Cuman
Iya, cuman ada di lingkaran ini doang. Lucu ya kalau misal lu hidup di sini nih kan ya. Lu Sini mau doang. ada kehidupan ya lu cuma ke sini. Ke lingkaran ini doang. Ini literally cuma dari situ ke sini sampai situ. Udah, keluar dari sini gelap lagi, guys. Tuh. Emang. Oke, guys. Kita lagi bajak YouTube-nya guys. YouTube. Lebih dari TV bu. Say hi. Hai. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa komen kasih tahu gue selanjutnya kita explore kemana lagi, dan kasih tahu gue juga kisah-kisah menarik dan juga sejarah-sejarah menarik yang ada di kota kalian. Gimana guys? Menurut kalian setelah gue ajakin kalian explore kota hantu paling mahal di dunia, Forest City di Malaysia ini? Coba kalian komen ya pendapat kalian. Oke guys, sampai sini dulu ya guys vlog kali ini. Kalau kalian suka video-video kali ini, tampaknya sih sepertinya suka ya, karena video pertama aja yang nonton hampir 500.000 orang nih. Jadi kalau kalian pengen vlogging lagi ke tempat-tempat horor, terus habis itu kayak nyeritain kisah-kisah lainnya, kalian komen aja gue harus kemana selanjutnya, oke? Dan jangan lupa like, subscribe, nyalain notif, dan share video ini ke teman kalian yang pastinya bakal suka, oke? Dan juga di channel makaroni nyeram, bobo nyeram, sama mie poch nyeram, oke? Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.